warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Seleksi CPNS tahun 2021 sudah di depan mata nih. Tapi teman-teman masih bingung mau pilih instansi yang mana yang tepat untuk teman-teman? Nah, ini tipsnya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke tips mengenai cara memilih instansi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pembagian dari instansi tersebut. Jadi, instansi itu ada dua teman-teman. Yang pertama instansi pusat dan kedua yaitu instansi daerah. Instansi pusat ini terbagi lagi menjadi salah satunya yaitu kementerian. Dan kemudian pada instansi daerah terbagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Setelah teman-teman mengetahui mengenai pembagian instansi tadi, barulah teman-teman bisa menentukan instansi yang cocok yang teman-teman harus ikuti. Untuk mengetahui instansi mana yang cocok untuk teman-teman, lakukanlah beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, gali informasi sedalam mungkin tentang perbedaan antara instansi pusat dan instansi daerah. Misalnya perbedaan tentang jumlah formasi yang diterima, jenis formasi apa saja yang dibuka, kemudian perbedaan tentang persyaratan yang harus dilengkapi, lalu perbedaan mengenai tahapan seleksi yang harus diikuti, bahkan presentasi bobot penilaian juga harus kita ketahui perbedaannya ya teman-teman. Nah, dengan mengetahui perbedaan tadi, kita bisa bandingkan yang mana sih instansi yang cocok terhadap diri kita. Misalnya teman-teman sudah mengetahui perbedaan antara instansi pusat dan instansi daerah pada bagian persyaratan. Contohnya, di salah satu kementerian di instansi pusat ada salah satu formasi yang sesuai dengan pendidikan dan jurusan teman-teman. Namun pada bagian persyaratan harus melampirkan sertifikat bela diri, sedangkan teman-teman tidak memiliki sertifikat tersebut. Maka janganlah teman-teman menyiksa diri dengan tetap memilih formasi pada instansi tersebut. Sedangkan pada instansi di salah satu instansi daerah ada persyaratan yang tidak harus melampirkan sertifikat bela diri. Nah, jadi teman-teman pilihlah instansi tersebut. Jadi teman-teman, dengan mengetahui perbedaan antara instansi pusat dan instansi daerah tadi, kita bisa mencocokkan diri terhadap instansi mana yang sangat pas dan yang kita sanggupi untuk kita ikuti, apakah instansi pusat ataukah instansi daerah. Yang kedua nih teman-teman, tentukan tingkat kesulitan antara masing-masing instansi, yaitu instansi pusat dan instansi daerah, dan bandingkan dengan kelemahan kita. Misalnya pada instansi pusat di kementerian terdapat tes tambahan minimal 1 tes, misalnya berupa tes wawancara dan praktik nyata. Sedangkan teman-teman tahu bahwa teman-teman lemah pada tahap wawancara. Nah, maka dari itu sudah dipastikan jangan memilih instansi pusat di kementerian. Jika teman-teman tetap memilih instansi yang sedangkan teman-teman mengetahui bahwasanya ada salah satu tahapan seleksi yang teman-teman tidak menyanggupi, maka itu sama saja dengan menenggelamkan diri dalam lautan teman-teman. Jadi, pilihlah instansi yang tahapan seleksinya teman-teman menyanggupi dan yakin. Makanya pentingnya mengumpulkan informasi di awal tadi teman-teman. Yang ketiga, presentasikan peluang teman-teman. Bandingkan antara jumlah formasi yang dibuka dengan jangkauan pesertanya nih. Ini penting ya. Misalnya pada instansi pusat, yaitu di kementerian, jumlah formasi yang sesuai dengan jurusan teman-teman itu dibuka untuk 50 formasi. Memang jumlahnya banyak ya teman-teman. Namun kita lihat jangkauan pesertanya. Jangkauan peserta dari instansi pusat ini mencakup seluruh Indonesia. Tentunya hal ini akan memberatkan teman-teman dengan menyingkirkan lebih banyak orang. Sedangkan pada instansi daerah, misalnya pada pemerintahan kabupaten, jumlah formasi yang dibuka itu hanya 2 orang. Namun kita lihat jangkauan pesertanya. Jangkauan
jangkauan pesertanya biasanya hanya di sekeliling kabupaten itu saja. Memang tidak menutup kemungkinan untuk terdapat peserta dari luar kabupaten, namun tidak akan sebanyak jumlah di dalam kabupaten tersebut. Kemudian yang keempat teman-teman, yang keempat ini mengenai penempatan. Nah, nilai plus dari seleksi CPNS terbaru ini, kita bisa lebih dulu memilih lokasi di mana kita akan mengikuti tes. Jadi, sebelum melangkahkan kaki untuk mengikuti seleksi tes, kita tanyakan pada diri sendiri dan tentunya harus berdiskusi dengan orang tua kita juga ya teman-teman. Siapkah kita mengambil lokasi instansi yang berada jauh dari daerah kita? Jika memang teman-teman siap, maka lanjutkan, jangan setengah-setengah. Tetapi memang jika teman-teman tidak siap, maka pilihlah instansi yang berada di dekat daerah teman-teman. Kemudian tips yang terakhir nih teman-teman, ini juga tidak kalah penting. Jadi tips yang terakhir ini adalah teman-teman memilih 2 instansi. Yang pertama, jadikan instansi tersebut sebagai instansi utama atau pilihan utama teman-teman. Kemudian yang kedua, jadikan instansi tersebut sebagai instansi cadangan. Nah, antara kedua instansi ini, teman-teman bisa menyaring lebih dalam lagi manakah instansi yang lebih cocok terhadap diri teman-teman, mulai dari tahapan seleksinya, persyaratan, dan lain sebagainya. Tentunya jangan lupa juga berdiskusi dengan orang tua dari kedua instansi cadangan dan utama tadi, manakah yang orang tua lebih menyetujui, karena biasanya pilihan orang tua itu adalah pilihan yang tepat. Oke teman-teman, sekian tips dari saya mengenai cara memilih instansi antara instansi pusat dan instansi daerah. Dan ini benar-benar pengalaman pribadi yang telah saya lakukan di seleksi CPNS tahun 2019 kemarin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.